Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Oktavian Murdina Putra. Saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak dan Retribusi Parkir Kota Bogor tahun 2025. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Pajak dan Investasi Daerah yang diampu oleh Profesor Dr. Insinyur Dedi Budiman Hakim, MAEC. Tugas ini saya susun pada tanggal 8 Desember 2025. Nah, latar belakang dari penulisan ini, Kota Bogor adalah kota jasa, perdagangan, dan wisata yang lalu lintasnya padat hampir sepanjang hari. Aktivitas ekonomi itu mendorong tingginya kebutuhan parkir, baik di fasilitas parkir seperti mal, rumah sakit, ruko, dan lain-lain, maupun parkir tepi jalan umum. Jumlah kendaraan Kota Bogor tahun 2017 merujuk pada kotabogor.go.id, kendaraan roda 2 sebanyak 373.501 unit dan kendaraan roda 4 sebanyak 100.086 unit. Nah, pada tahun 2025, jumlah kendaraan Kota Bogor berdasarkan data yang dirilis oleh RI Korlantas Polri, kendaraan roda 2 sebanyak 593.000 unit dan kendaraan roda 4 sebanyak 129.230 unit. Pertambahan jumlah kendaraan ini dari tahun ke tahun menjadi potensi bagi pendapatan Kota Bogor, khususnya pada sektor parkir. Nah, merujuk pada kabaronline.go.id 2023 bahwa Dishub Kota Bogor mengelola 118 titik parkir di Kota Bogor yang terdiri dari 5 titik khusus parkir dan 113 titik parkir di bahu jalan umum. Dari sisi keuangan daerah, sektor parkir punya dua pintu utama, yaitu pajak parkir atas parkir yang dikelola badan usaha. Kemudian yang kedua adalah retribusi parkir untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum dan atau tempat khusus parkir milik Pemkot. Pajak dan retribusi parkir di Kota Bogor yang terkini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, berikut ini cara menghitung potensi penerimaan pajak parkir Kota Bogor dalam 1 tahun. Menurut Perda Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah, pajak parkir menjadi bagian dari PBJT jasa parkir. Dalam penjelasan resminya disebut bahwa untuk pajak-pajak seperti pajak parkir, hotel, restoran, hiburan, dalam Perda PDRD tersebut termasuk kategori pajak barang atau jasa tertentu dengan tarif pajak flat, bukan tarif lama yang berdasarkan tarif per karcis atau perhitungan jam. Nah, tarif PBJT ini disebut flat 10% itu dari dasar pengenaan. Dalam kasus pajak parkir, dasar pengenaannya adalah jumlah pembayaran parkir atau disebut omset parkir. Jadi, pajak yang dikenakan pada penyelenggara parkir swasta di mal, gedung, rumah sakit, hotel, perkantoran, dan sebagainya dihitung dari volume atau nilai parkir yang mereka tarik, lalu dipungut 10% sebagai pajak. Nah, berikut ini rumus dasar PBJT jasa parkir, yaitu pajak parkir sama dengan 10% dikali omset parkir, di mana omset parkir dapat dihitung dari jumlah volume kendaraan yang masuk dikali tarif parkir. Nah, berikut ini contoh perhitungan potensi penerimaan pajak parkir Kota Bogor dalam 1 tahun. Berdasarkan data dashboard pajak Kota Bogor yang dapat diakses pada layanan bapenda-kota-bogor.go.id, target pajak parkir 2025 adalah 7,5 miliar. Dan realisasi pajak parkir sampai dengan 8 Desember 2025 adalah sebesar 7.634.023.202 rupiah.
yang merupakan hasil capaian dalam 342 hari. Angka ini sudah melampaui ya dari target pajak yang ditetapkan di tahun 2025. Nah, dengan sisa hari di tahun 2025 masih 23 hari lagi ya dari tanggal 8 Desember, eh, dan rata-rata penerimaan pajak parkir adalah 22.321.705 rupiah per hari, maka dapat diproyeksikan sampai akhir tahun 2025 potensi penerimaan pajak parkir Kota Bogor itu dalam satu tahun sebanyak 8 miliar 147 juta 422.423 rupiah. Nah, jika dengan angka optimis ya perhitungannya memperhitungkan dampak libur akhir tahun di 23 hari terakhir nanti ini dari baseline jika kita tambahkan peningkatan sekitar 20% ya, maka proyeksi penerimaan pajak sampai akhir tahun adalah sebesar 8 miliar 245 juta 187.000 rupiah. Nah, untuk perhitungan lebih detailnya akan saya jelaskan sebagai berikut. Ini sebagai contoh, saya tampilkan ada dua tabel. Yang satu tadi proyeksi realistis dan satunya lagi adalah proyeksi optimis. Nah, di kedua tabel ini perhitungannya sama ya. Pada masing-masing tabel terdapat tiga kolom yaitu kategori usaha, kemudian perkiraan omset parkir, kemudian pajak parkir 10%. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa berdasarkan data pada layanan Bapenda Kota Bogor.id, saya coba membagi kategori usahanya menjadi 5 kategori. Nah, yang pertama adalah kategori usaha di mal dan pusat perbelanjaan. Nah, ini kemudian yang kedua adalah hotel dan penginapan, ketiga rumah sakit, keempat perkantoran dan perbankan, kelima kuliner atau hiburan atau ruko komersial. Nah, di masing-masing kategori usaha ini terdapat perkiraan omset parkir dalam satu tahun. Nah, untuk mal dan pusat perbelanjaan, perkiraan omset parkirnya adalah 32 miliar 589 juta 689.692 rupiah. Nah, jika dikenakan pajak parkir ya sebesar 10%, maka potensi penerimaan pajak parkir pada kategori usaha mal dan pusat perbelanjaan adalah sebesar 3 miliar 258 juta 968.969 rupiah. Nah, demikian juga kategori usaha lainnya ya dikenakan pajak 10% sehingga jika di total ya kelima kategori usaha ini secara total maka penerimaan potensi pajak parkir dalam satu tahun adalah sebanyak 8 miliar 147 juta 422.423 rupiah. Demikian juga cara perhitungan yang sama pada tabel proyeksi optimis ya masing-masing kategori usaha perkiraan omset parkirnya dikenakan pajak sebesar 10%, maka jumlah potensi atau total potensi penerimaan pajak parkir sampai akhir tahun atau dalam satu tahun itu adalah sebesar 8 miliar 245 juta 187.000. Selanjutnya adalah cara menghitung potensi penerimaan retribusi parkir Kota Bogor dalam satu tahun. Nah, dalam perhitungan ini digunakan beberapa variabel yaitu
CK motor adalah jumlah kendaraan sepeda motor yang parkir di tepi jalan pada kelompok lokasi tertentu, kendaraan per hari. Nah, CK mobil adalah jumlah kendaraan roda 4 yang parkir di tepi jalan pada kelompok lokasi tertentu, kendaraan per hari. Nah, ini SRP motor, jumlah satuan ruang parkir untuk motor pada kelompok lokasi tertentu. Kemudian SRP mobil merupakan jumlah satuan ruang parkir untuk mobil pada kelompok lokasi tertentu. E-motor, intensitas penggunaan SRP motor dihitung sebagai CK motor atau SRP motor. E-mobil, intensitas penggunaan SRP mobil dihitung sebagai CK mobil dibagi SRP mobil. Nah, T-motor adalah tarif retribusi parkir motor, kemudian T-mobil adalah tarif retribusi parkir mobil, yang terakhir adalah PRP, yaitu potensi retribusi parkir per tahun untuk masing-masing kelompok lokasi. Nah, perhitungan potensi retribusi dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama, menghitung intensitas penggunaan parkir untuk setiap kelompok lokasi. E-motor atau intensitas motor dapat dihitung dari CK motor dibagi dengan SRP motor. Kemudian e-mobil, CK mobil dibagi SRP mobil. Nah, nilai ini menggambarkan berapa kali satu ruang parkir rata-rata terpakai dalam satu hari. Kemudian berikutnya menghitung pendapatan retribusi harian per kelompok. Nah, cara menghitung pendapatan hariannya adalah dengan SRP motor dikali I-motor dikali T-motor dalam kurung ditambah SRP mobil kali I-mobil kali T-mobil dalam kurung. Nah, setelah mendapatkan hasil perhitungan harian, kita dapat mengkonversi ke potensi tahunannya. Dengan asumsi parkir beroperasi sepanjang tahun, yaitu 365 hari, maka PRP tahunan dapat dihitung, yaitu sama dengan 365 dikali pendapatan harian. Perhitungan ini diterapkan untuk tiap kelompok lokasi, seperti pasar, pusat bisnis, tempat makan, stasiun atau terminal, ruko atau perkantoran. Kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total potensi retribusi parkir tepi jalan untuk Kota Bogor tahun 2025. Nah, ini contoh perhitungannya, ya, potensi penerimaan retribusi parkir Kota Bogor dalam 1 tahun. Nah, pada tabel di bawah ini, ya, terdapat beberapa kolom yang akan saya jelaskan. Yang kolom pertama yaitu pengelompokan lokasi sampel, ya, itu terdiri dari pasar, pusat bisnis, tempat makan, stasiun atau terminal, kemudian ruko atau perkantoran. Kemudian kolom berikutnya adalah CK motor, ya, jumlah kendaraan motor, kendaraan per hari, dan CK mobil, yaitu jumlah kendaraan mobil, ya, kendaraan per hari. Nah, merujuk pada referensi penelitian sebelumnya dan data historis, ya, bahwa hanya sebagian kendaraan yang benar-benar parkir di tepi jalan umum per hari, diperkirakan untuk motor sejumlah 1% dari total motor yang terdaftar, ya, yaitu berdasarkan data 2025, 59.300 unit dikali 1%, berarti diestimasikan sekitar 5.930 motor per hari yang parkir di Kota Bogor. Nah, kemudian untuk mobil adalah 0,5% dari total mobil terdaftar. Sehingga didapat hasil perhitungannya 0,5% dikali dengan 129.230 unit, maka diperoleh hasil 646 mobil per hari. Nah, jumlah kendaraan tersebut, ya, yang parkir tersebut didistribusikan ke dalam 5 kelompok lokasi: pasar, pusat bisnis, tempat makan, stasiun atau terminal, kemudian ruko perkantoran. Nah, ini karena
Dan ini dilakukan ini sebagai contoh perhitungan saja karena eh, keterbatasan dalam memperoleh data real ya jumlah kendaraan yang parkir di Kota Bogor. Oleh karena itu, saya coba dengan pendekatan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, tapi teman-teman bisa menghitung ya dengan data realnya ya jika diperoleh data tersebut. Untuk kolom selanjutnya eh, SRP motor ya satuan ruang parkir motor, kemudian SRP mobil satuan ruang parkir mobil, kemudian berikutnya adalah intensitas motor ya jika SRP, kemudian intensitas mobil, kemudian kolom selanjutnya adalah tarif motor dan tarif mobil. Nah, tarif retribusi untuk motor itu sesuai Perda 11 2023 untuk sepeda motor adalah sebesar Rp3.000 dan tarif retribusi untuk mobil penumpang ya sedan, jeep, minibus, MPV itu sebesar Rp4.000. Nah, kemudian setelah diketahui semua ya semua variabel ini, kita dapat menghitung PRP per tahun, yaitu uh, potensi retribusi parkir ya per tahun dengan menghitung 365 hari ya dikali dalam kurung SRP motor dikali I motor plus T motor ditambah dalam kurung SRP mobil kali I mobil dikali T mobil sehingga diperoleh PRP lokasi pasar ini Rp569.035.000. Untuk pusat bisnis PRP per tahunnya potensinya adalah Rp3.197.035.000. Nah, potensi PRP tempat makan itu sebesar Rp339.815.000. Kemudian untuk stasiun atau terminal PRP per tahunnya adalah Rp2.744.800.000. Untuk PRP per tahun ruko perkantoran itu sebesar Rp585.460.000. Oleh karena setelah itu kita dapat menjumlahkan ya sehingga diperoleh total potensi retribusi parkir dalam 1 tahun yaitu sebesar Rp7.436.145.000. Nah, berikut ini referensi yang saya gunakan dalam penyusunan tugas ini. Kemudian akhir dari presentasi saya mengenai tugas mata kuliah pajak dan investasi daerah. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.